Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Saya Aditya yang saat ini ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang waktu acara yang lalu muncul pada saat kegiatan bersama dengan kemahasiswaan UI dan juga kelas bersama, di mana ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab pada saat itu. Dan sesuai dengan janji saya, izinkan kali ini di kesempatan ini saya mencoba untuk menjawabnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi mungkin tidak semua ya yang bisa saya jawab. Hanya ada beberapa yang mungkin bisa saya bantu untuk jawab secara langsung di video kali ini. Pertanyaan yang pertama ada pertanyaan bagaimana langkah awal kita masuk dunia kerja, yang mana belum punya pengalaman, padahal perusahaan lebih melirik yang punya pengalaman. Dan mungkinkah ada perekrutan tenaga kerja di tempat Mas Adit sekarang? Oh, ini pertanyaan nanti nyambung ke perusahaan saya. Baik, intinya begini teman-teman. Kalau memang teman-teman belum punya pengalaman pekerjaan, intinya teman-teman bisa sampaikan bahwa pada saat teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, ada pengalaman apa di saat kuliah atau sekolah kemarin. Tentu kita akan coba gali melalui pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan di perkuliahan seperti kemahasiswaan atau ikut OSIS, BEM, dan lain-lain gitu ya. Dan itu akan membantu kami dalam melihat apakah teman-teman sudah siap nih berinteraksi dengan orang-orang baru atau dengan orang dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan lain-lain. Sehingga pada saat teman-teman masuk, itu bisa dipastikan teman-teman bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kenapa intinya kita berharap teman-teman punya pengalaman itu ya karena supaya begitu masuk ke dunia kerja tidak bingung-bingung untuk melihat bagaimana sih kerja yang baik begitu teman-teman. Tapi yang belum punya pengalaman kerja jangan usah khawatir. Semuanya bisa dipelajari pada saat teman-teman melakukan internship, magang, PKL, atau apapun namanya itu, sehingga teman-teman bisa punya pengalaman. Begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oh ya, kalau teman-teman tertarik ingin apa namanya melamar di tempat saya bekerja saat ini, nanti akan saya tuliskan di bawah. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat eh, alamat atau akun Instagram resmi kami sehingga teman-teman bisa langsung cek ke akun IG tersebut ya. Jangan lupa untuk follow sekaligus ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa dalam kesempatan dunia kerja lebih mengutamakan pengalaman kerja seolah-olah itu menjadi syarat mutlak dalam melamar pekerjaan sehingga bagi yang fresh graduate lebih banyak yang menganggur. Oke, eh kalau saya boleh sampaikan di sini, ini pertanyaannya sebenarnya eh, mengatakan bahwa tidak dapat kesempatan untuk yang fresh graduate itu salah ya sebenarnya. Karena ada beberapa perusahaan pun banyak yang merekrut dari posisi fresh graduate. Malah yang pro hire agak sulit untuk masuk ke perusahaan tersebut, itu misalkan. Jadi maksud saya begini, kalau memang dunia kerja sangat jarang teman-teman ya beberapa perusahaan yang saya tahu ya, memang ada yang memang masuk langsung di training. Tapi jangan lupa ada juga perusahaan yang inginnya langsung begitu teman-teman onboard di hari pertama langsung bekerja sesuai dengan job desk teman-teman. Maka itu mereka mengharapkan teman-teman punya pengalaman kerja. Nah, seperti saya bilang tadi di awal, kalau memang belum punya pengalaman, nggak usah khawatir. Justru teman-teman bisa sampaikan punya pengalaman apa, kemudian juga di saat sebelumnya punya pengalaman internship, organisasi, dan lain-lain. Harapan itu membantu. Kenapa? Karena teman-teman setidaknya belajar tentang decision making, leadership, kemudian juga bagaimana bermain dengan tim player, dan lain-lain. Itu kan juga teman-teman akan diuji pada saat teman-teman punya pengalaman di organisasi. Begitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Semua punya kesempatan yang sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, mau bertanya, apakah kalau mau mendapat pekerjaan yang menjanjikan harus bisa berbahasa Inggris? Bagaimana kalau kita mempunyai skill dan otak yang bagus, tapi kurang dalam berbahasa Inggris? Ini menarik teman-teman. Seperti yang paparan saya sampaikan di video sebelumnya, pada saat kita live di kelas bersama dan kemahasiswaan UI, saya sampaikan bahwa kita punya tantangan di saat ini adalah globalisasi, teman-teman. Mau tidak mau, teman-teman harus siap dengan penguasaan bahasa asing. Karena selain Indonesia, tentu banyak sekali investasi-investasi yang masuk dari luar negeri investornya.
Contoh bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahkan ada yang bicara bahasa Rusia dan lain-lain, bahasa Jepang mungkin itu juga diperlukan untuk beberapa perusahaan. Tapi memang yang saat ini yang mengglobal adalah minimal teman-teman kuasailah bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena teman-teman oke lah punya pemikiran yang matang, punya ide yang bagus, tapi bingung untuk mengutarakan atau menyampaikan dalam satu forum atau sesi tertentu dalam pekerjaan sehingga susah dalam berbahasa Inggris. Ya, tentu ide dan pendapatan tadi tidak bisa tersampaikan dengan cukup baik begitu. Jadi harapannya teman-teman juga harus punya kemampuan itu. Intinya untuk menyampaikan ide dan pendapat teman-teman. Karena yang namanya komunikasi kan akan lebih baik kalau memang dua arah, tidak dalam satu arah. Berbeda dengan forum-forum internasional, misalkan forum PBB, ada forum yang lain-lain yang mereka biasanya memang setiap negara menggunakan bahasanya masing-masing, si pemimpin atau delegasinya. Kemudian nanti ada interpreter atau penerjemah yang membantu mereka, para peserta, untuk menerjemahkan bahasa yang dikeluarkan oleh si para perwakilan tadi. Nah, kalau di dunia pekerjaan kan tidak mungkin seperti itu, teman-teman. Teman-teman dalam berbicara kemudian ada penerjemah di samping teman-teman. Tidak semua perusahaan memiliki penerjemah. Jadinya, teman-teman harus siap dengan berbahasa Inggris. Sama-sama belajar kok, saya juga. Ayo, kita mulai belajar bahasa Inggris, mulai mengerti, paham, dan minimal mulai sekarang teman-teman sudah mulai pasif, bisa mendengarkan dan mengerti apa yang disampaikan oleh orang asing untuk berbicara, dan pelan-pelan teman-teman bisa mulai aktif untuk memberikan tanggapan atau jawaban-jawaban atau sampai dengan memberikan masukan atau ide atau pendapat dengan bahasa asing. Jadi jangan ini ya, jangan menyerah dalam belajar bahasa bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya yang diperlukan. Kemudian terkait dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana dengan proses rekrutmen di perusahaan-perusahaan? Baik, memang kalau teman-teman lihat pada saat ini banyak sekali perusahaan yang menghentikan atau bahkan menunda beberapa proses rekrutmen yang dilakukan di perusahaan tersebut. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman cek sebenarnya beberapa perusahaan tuh ada kok yang sudah mulai berapa bulan terakhir ini, 1 atau 2 bulan terakhir ini mulai membuka beberapa lowongan pekerjaan. Terutama teman-teman juga tahu sendiri ya, PSBB sudah mulai dilonggarkan, kemudian juga beberapa kota juga sudah mulai menghidupkan gerak ekonominya sehingga mungkin banyak perusahaan-perusahaan juga yang akan mulai membuka lowongan-lowongan untuk mengisi di perusahaannya begitu. Dan bahkan di tempat kami pun sudah mulai nih di bulan ini kita sudah mulai WFO walaupun memang tidak setiap hari dibagi itu setiap minggu 1 atau 2 kali kita masuk ke kantor. Sehingga ini juga nanti akan membuat pergerakan ekonomi kita mulai naik sehingga beberapa lowongan-lowongan pun akan timbul. Tapi beberapa pekerjaan yang eh, sebelumnya ada bisa saja akan tergantikan karena dengan kondisi sekarang seperti pandemi COVID-19 ini kan ada istilah physical distancing ya teman-teman. Jadi untuk menjaga jarak. Jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan konsumen, dengan orang banyak itu akan berkurang. Sehingga akan dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan dengan bantuan teknologi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Nanti akan mungkin arahnya ke sana, lebih banyaknya untuk mencegah adanya penyebaran wabah ini. Itu ya, semoga cukup jelas. Kemudian solusi, oh ini pertanyaannya sama seperti yang tadi, tentang skill berbahasa Inggris. Kalau kurang bagaimana Pak solusinya? Ya mau nggak mau harus berlatih. Teman-teman harus sering mendengarkan atau setiap waktu, setiap hari diluangkan waktunya untuk belajar, mendengarkan, kemudian juga mengucapkan dan lain-lain. Atau bahkan punya teman yang bisa memberikan masukan atau mengerti dalam bahasa Inggris, ya teman-teman juga bisa belajar dengan teman-teman tersebut. Atau mengikuti beberapa kelas training bahasa Inggris khusus kah? Dan kalau saya lihat di literatur atau di sosmed kan juga banyak tuh yang memberikan YouTube dan lain-lain yang memberikan pelatihan gratis maksud saya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, semua bisa belajar kok asal teman-teman meluangkan waktu untuk belajar lebih lanjut. Baik, ini pertanyaan berikutnya tentang lowongan pekerjaan di tempat saya. Seperti yang saya info tadi, nanti akan saya tampilkan di sini akun Instagram kami di perusahaan saya. Teman-teman bisa langsung cek ke akun akun resmi kami ya, dan di situ ada persyaratannya yang teman-teman bisa lihat langsung. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana trik bisa diterima di perusahaan saya nih, perusahaan Bapak. Oke, perusahaan saya berarti. Kalau trik
Khusus, sebenarnya tidak ya, tidak ada yang khusus dikhususkan untuk bagaimana sih bisa masuk ke tempat kami. Yang pasti adalah apa yang teman-teman punya harus sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Contoh, teman-teman melamar sebagai seorang finance, ya tentu tentu teman-teman di situ akan tertulis di lowongan pekerjaan kami harus menguasai sistem apa, Oracle, SAP atau apa begitu ya. Nah, teman-teman harus kuasai. Dan trik saya ya mau nggak mau harus sampai ke teman-teman ya itu salah satunya. Teman-teman harus menguasai program tadi SAP atau Oracle atau mungkin Accurate dan lain-lain. Teman-teman harus terbiasa dengan sistem tadi. Atau memang kalau kebutuhannya harus menguasai Microsoft Office secara advance ya mau nggak mau teman-teman harus menginformasikan ke kita bahwa teman-teman menguasai hal itu. Bukan bukan sekedar ngetik atau bermain apa yang namanya komputer biasa, tapi memang sudah tingkatannya sudah berbeda. Nah, triknya di situ teman-teman, karena pembeda teman-teman dengan kandidat yang lain adalah bagaimana skill teman-teman terpakai dengan optimal di perusahaan-perusahaan, sehingga diharapkan teman-teman tidak perlu banyak belajar, bahkan bisa belajar bersama selama bekerja dan bisa langsung terjun di dunia kerja langsung dengan RPM yang tinggi ya, jadi langsung ngegas gitu. Karena kalau harus belajar dulu di awal, tentu beberapa perusahaan akan keberatan, karena kan menggunakan pembelajaran atau training itu kan juga ada cost yang harus dikeluarkan. Dan sedangkan beberapa perusahaan tentu maunya langsung. Kita beli Anda, kita beli teman-teman juga harapan ingin langsung bekerja gitu. Gitu ya. Lanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan tips and trick bagi pelamar terutama fresh graduate pada saat tahap interview? Nah, ini menarik. Teman-teman tidak perlu saya jawab di sini, cek aja di channel YouTube saya. Akan ada satu teknik interview yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dan itu memang saya ambil dari teknik yang ya cukup mudah dengan teknik STAR. Jadi STAR ini satu teknik yang memang cukup common dilakukan di beberapa perusahaan dan tidak terlalu sulit untuk teman-teman pelajari. Nanti ada videonya, teman-teman cek aja langsung ya. Jadi lebih lengkap di situ. Kalau saya jelaskan di sini mungkin nanti terlalu panjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, semakin ke sini banyak lulusan S1 yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, sehingga menyebabkan harus kuliah lagi untuk bisa linear dengan pekerjaan. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan sejurusan? Oke, teman-teman. Ini agak susah menjawab pertanyaannya karena memang jujur di dunia saat ini beberapa pekerja itu ada saja yang mungkin bekerja tidak sesuai dengan background pendidikan gitu ya. Syukur alhamdulillah kalau memang teman-teman bekerja sesuai dengan background pendidikan. Jadi linear tuh tadi disebutkan. Kalau tidak bagaimana? Tidak perlu khawatir teman-teman. Karena begini, di setiap pekerjaan itu pasti punya tantangannya masing-masing ya. Contoh saja nih di tempat kami beliau orang HR tetapi background pendidikannya IT begitu. Tapi begitu dia join dengan tim kami di HR justru akan memperkaya eh, wawasan atau pengetahuan kami di HR terkait dengan bantuan dari beliau ini karena mereka atau dia ini punya pengalaman di IT. Sehingga pada saat kami melakukan satu teknik pengumpulan data, pemutakhiran data, atau penyempurnaan sistem yang kami miliki, kami bisa mendengarkan masukan-masukan dari orang ini gitu. Karena dia punya background IT yang cukup bagus. Sehingga ini akan memperkaya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan nanti mau berkarir di dunia HR, apakah harus bekerja punya pendidikan di HR terus? Enggak juga gitu. Justru harapannya semakin banyak skill yang teman-teman punya akan memperkaya pekerjaan teman-teman. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Justru tantangannya sekarang ini teman-teman harus bisa menguasai. Sekarang kan ada big data, data analitik, atau bahkan bisa bicara dengan AI tadi, sistem teknologi. Nah, kita nih sebagai saya orang psikologi misalkan, saya juga harus bisa belajar teknologi karena kalau nggak saya akan ketinggalan gitu. Karena kalau enggak, ya tentu orang akan digeser. Perusahaan akan mencari orang yang lebih paham tentang IT itu sendiri atau mengerti akan teknologi. Nah, ini tantangan buat teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau punya background pendidikan yang tidak sesuai. Sama seperti pengalaman saya di bank pada saat itu. Banyak sarjana peternakan yang masuk ke bank menjadi seorang banker. Nah, itu juga salah satu tantangan buat teman-teman. Berarti teman-teman punya satu ilmu yang bisa teman-teman lakukan di satu pekerjaan baru yang berbeda dengan background pendidikan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Masalah nanti ngambil pendidikan lanjutannya atau sertifikasinya berbeda lagi tidak ada masalah. Yang penting memang masih berhubungan dengan apa yang ingin teman-teman raih. Tujuan teman-teman apa, cita-cita teman-teman apa, sehingga apa yang teman-teman sumbangsihkan terhadap perusahaan atau negara akan lebih baik lagi. Sehingga teman-teman bekerja pun akan nyaman. Kan kalau enjoy
teman-teman juga akan lebih senang kan bekerja di satu perusahaan. Sehingga akan merasa bahwa ini bukan kerja kok, saya mengerjakan hobi gitu. Oke, baik. Kira-kira dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada acara kegiatan di minggu lalu. Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman dan apabila nanti teman-teman masih tertarik dengan beberapa sharing tentang HR atau dunia HR lebih khususnya, teman-teman bisa cek di channel YouTube saya. Nanti teman-teman tinggal klik aja, tinggal subscribe atau like atau share sehingga teman-teman bisa lebih banyak lagi belajar di channel YouTube kami. Baik, terima kasih. Saya ucapkan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman.